warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa TV. Apa kabar Sobat Jiwa semua ya? Kita ketemu lagi kali ini membahas tentang tema yang memang sangat relevan akhir-akhir ini karena demonstrasi tengah marak begitu ya, mahasiswa-mahasiswa beberapa hari terakhir ini terus melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutannya, mulai penurunan harga bahan pokok dan lain sebagainya begitu ya. Yang ingin kita bahas kali ini tentang demonstrasi dalam perspektif hukum Islam seperti apa begitu? Apakah termasuk pemberontakan dan diperbolehkan atau tidak begitu ya? Ini sudah ada Wakil Ketua MUI Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan kalau tentang demo ini Buya ya, semua pada bertanya ya, wah ini menentang umaroh atau pemberontakan. Sebenarnya perspektif hukum Islam seperti apa sih memandang demonstrasi ini? Kalau masalah demonstrasi ini ya, secara syariahnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak kita temukan ya. Tetapi kita bisa mengambil pengertian ya dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Ya, pada kesimpulannya adalah melakukan unjuk rasa itu boleh saja ya. Sebagai medium bagi kita untuk menyampaikan pendapat dan juga sebagai medium bagi kita untuk supaya pemerintah menghormati hak-hak rakyat ya, bisa saja. Cuma pertanyaannya adalah ya bagaimana cara memperlangsungkan unjuk rasa tersebut gitu. Nah, kalau dalam hadis-hadis yang ada dan juga dari nilai-nilai yang ada dalam ayat-ayat yang ada itu ya di situ ada menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah orang ya ke jalan Tuhanmu dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau seandainya kamu berargumentasi ya sampaikanlah argumentasi itu dengan cara yang lebih baik gitu ya. Kira-kira seperti itulah tuntunannya gitu. Jadi kesimpulannya adalah unjuk rasa boleh asal tidak menimbulkan mafsadat gitu. Asal tidak menimbulkan bencana dan malapetaka ya. Untuk berperang saja misalkan itu ada kode etiknya ya, di mana Nabi melarang orang itu merusak tanaman dan pepohonan gitu ya. Dan juga Nabi melarang mengganggu dan mengusik orang tua dan anak-anak serta kaum perempuan gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita yang jelas demonstrasi itu bukan perang ya. Perang saja tidak boleh seperti itu, apalagi demo kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi dengan demikian, apakah kalau masyarakat melakukan demonstrasi boleh atau tidak berkait ya? Kalau seandainya itu dilaksanakan secara baik ya, maka dia menjadi boleh. Tapi kalau dia akan menimbulkan bencana dan malapetaka, maka dia menjadi tidak boleh gitu kan. Oleh karena itu memang harus ada kode etiknya ya. Harus ada kode etiknya kalau kita akan melakukan demonstrasi dan unjuk rasa ya, tidak merusak, di antara itu adalah tidak merusak dan tidak mengganggu kepentingan umum. Itulah kira-kira kode etiknya itu ya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar kita kan juga seperti itu ya, bahwa melakukan unjuk rasa itu dijamin oleh konstitusi. Untuk berkumpul dan menyatakan pendapat kan dijamin oleh konstitusi ya. Dan dalam perspektif agama Islam ya, bila ada undang-undang dan peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mematuhi peraturan itu ya juga harus gitu. Kita juga harus mematuhi peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Karena yang namanya ketaatan di dalam Islam itulah kalau seandainya yang kita taat itu memang akan membawa kemaslahatan ya. Dan kita tidak boleh mentaati hal-hal yang bersifat munkarat gitu. Kalau dia bersifat munkarat ya kita tidak boleh taat pada hal yang demikian. Dan bahkan kita sebagai rakyat ya berkewajiban lah untuk tawasobil haq tawasobil sobri ya.
Ya, cuma bagaimana cara kalau di zaman Nabi kalau ada masalah ya itu para sahabat langsung bertanya dan menyampaikan aspirasi kepada Nabi. Di masa Abu Bakar dan Umar juga dan Utsman pun juga seperti itu ya. Itu bisa dilakukan karena hubungan antara anggota masyarakat atau antara rakyat dengan pemerintah dengan penguasa ya waktu itu sangat longgar ya. Kalau saya ingin ketemu dengan penguasa ya pergi saja ke masjid dan akan bisa ketemu dengan mereka dan kita langsung bisa menyampaikan aspirasi ya. Yeah. Ya sangat sering sekali sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi itu kan ya, mengadukan masalah kepada Nabi gitu atau juga pernah mengkritik Nabi begitu, tapi oleh Nabi mereka datang menemui Nabi lalu dijelaskan oleh Nabi barulah mereka apa. Sebagai contoh misalkan Umar bin Khattab pernah marah itu kepada Nabi Muhammad kan gitu ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membuat kesepakatan dengan kafir Quraisy ya, di mana dalam kesepakatan itu jika ada orang Makkah yang pergi ke Madinah dalam rangka hijrah, kemudian mereka ingin kembali ke dalam agamanya yang lama, maka Nabi Muhammad harus bisa melepas mereka kembali ke Madinah, ke Makkah, ke Makkahul Mukarramah, gitu kan ya. Dan bila seandainya ada orang kafir Quraisy yang pergi ke Madinah ingin menyatakan keislamannya, ya lalu mereka sudah sampai di Madinah, maka Nabi dituntut oleh orang kafir Quraisy untuk mengembalikan mereka ke Makkah, gitu kan. Tuh. Lalu ya, ibaratnya oleh Nabi Muhammad ditandatangani lah kira-kira begitu ya. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi, ini bagaimana ini kok tidak seimbang ini begitu kan. Umar menyatakan ketidakpuasannya gitu kan. Tetapi dinyatakan oleh Nabi ya, Umar bertanya, apakah ini keputusan engkau pribadi atau ada semacam wahyu atau pedoman lah dari Allah gitu ya, petunjuk dari Allah ya. Kata Nabi ya ini ada petunjuk dari Allah. Lalu itu akhirnya Umar menerima ya perjanjian tersebut gitu. Nah, kalau hari ini menurut saya hubungan antara rakyat dengan presiden, dengan wapres, dengan menteri itu terlalu jauh karena banyak sekali sekat-sekatnya ya. Ya untuk bertemu dengan presiden ya tidak mudah. Ya, prosedurnya berbelit-belit dan susah ya. Ya oleh itu mungkin barangkali mediumnya adalah ya unjuk rasa ya. Ya atau mungkin barangkali bersurat kepada presiden, kepada para menteri gitu kan. Atau mungkin barangkali ya meminta bantuan pihak lain untuk menyampaikannya ya, atau melalui media gitu ya, dan yang terakhir mungkin barangkali yang melakukan unjuk rasa secara fisik itu gitu. Timbul pertanyaan, boleh nggak itu secara syariah? Ya boleh saja ya, asal syaratnya tidak menimbulkan kemafsadatan. So ada kaidahnya dalam apa, dalam usul fikih itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, meninggalkan kemafsadatan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kayak begitu Mbak Rama. Tapi memang boleh begitu. Tapi kalau kondisinya dalam suatu kondisi misalnya seperti saat ini begitu, karena umumnya unjuk rasa ya memang di zaman Nabi nggak ada unjuk rasa ya, karena bisa langsung ketemu dengan pemimpinnya, dengan khilafahnya begitu ya. Jadi tidak khalifahnya gitu ya. Jadi tidak harus demonstrasi, nggak ada yang turun ke jalan ya dulu ya, langsung aja datang ke masjid langsung ketemu. Nah tapi kondisi saat ini berbeda, apalagi demo itu tujuannya seringkali kan memperjuangkan nasib rakyat itu, karena ketidakadilan biasanya, misalnya undang-undang cipta kerja begitu, ada dirasa yang ketidakadilan. Bukankah memperjuangkan ketidakadilan ini adalah sesuatu yang utama begitu ya di Islam ini? Nah, dengan demikian hukum demonstrasi ini sekedar boleh atau diutamakan jika dalam kondisi seperti ini? Ya, membela keadilan dan menghilangkan praktek kezaliman itu hukumnya wajib itu. Ya, menegakkan keadilan itu hukumnya wajib. Menghindarkan diri, apalagi masyarakat dan rakyat banyak ya, dari praktek-praktek kezaliman itu wajib itu. Makanya ada perintah dalam Al-Quran supaya kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Kita menyuruh orang, mendorong orang untuk berbuat ma'ruf dan menghimbau orang, melarang orang, mencegah orang dari berbuat mungkar. Dan kalau seandainya pemerintah membuat kebijakan atau undang-undang bersama DPR yang bersifat mungkarot ya, mungkarot dalam pengertian dalam negara Republik Indonesia tentu adalah bertentangan dengan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau ini kita akan konversikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara negeri kita, kapankah sesuatu dikatakan al-ma'ruf kalau dia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Dan kapankah dia akan dikatakan mungkarot ya kalau dia bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Oleh karena itu kalau seandainya ada undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya maka wajiblah hukumnya bagi rakyat ya untuk mengingatkan pemerintah. Nah, bagaimana cara mengingatkan pemerintah? Ya bisa dengan bersurat, bisa dengan bertemu, bisa melalui medium media ya. Bisa juga melakukan unjuk rasa gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang unjuk rasa, bagaimana caranya? Dan ketika kita menyampaikan protes atau ketidaksetujuan kita, ya bagaimana caranya? Ya kalau dalam petunjuk Al-Quran ya dengan cara yang baik gitu. Jangan mempergunakan kalimat-kalimat yang kasar, jangan mempergunakan kalimat-kalimat yang merendahkan martabat manusia ya. Misalkan dengan ya menyebut nama-nama binatang gitu ya. Itu kan merendahkan martabat manusia ya. Dan itu dalam agama tidak boleh. Karena ada ayat yang menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum ya. Janganlah kamu saling cela mencela wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling panggil-manggil dengan panggilan-panggilan yang itu ya menyakitkan. Seperti apa? Cebong sama apa tuh sekarang? Kadrun sama cebong itu tidak boleh. Itu dalam perspektif agama tidak boleh mempergunakan kata-kata kayak begitu ya. Itu adalah bahasa-bahasa yang disukai oleh setan ya. Dan setan itu adalah musuh kita bersama. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa ya di hukum Islam itu jika menghadapi ya contohnya yang akhir-akhir ini terjadi ya Buya ya, ada yang demonstrasi menolak 3 periode begitu ya, ada yang demonstrasi menuntut harga bahan-bahan pokok, minyak goreng, BBM dan lain-lain sebagainya begitu ya, yang pasti kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa sangat merugikan orang banyak begitu ya. Nah, ini bahkan menganggapnya ini kalau di Islam ini melihatnya seperti apa? Rakyat ini harus menghadapi pemimpin yang zalim. Apakah menunggu saja berdoa begitu ya? Atau bagaimana? Karena kan katanya ada ayat Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Nah, kalau kita menghadapi pemimpin yang zalim, ini rakyat harus bagaimana begitu ya? Karena kan mau demo ya paling cuma bisa demo, kekuatannya kan jelas lebih kuat yang berkuasa begitu. Ya, jadi begini ya. Pemerintah harus tahu ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah ya. Ya, kebijakan yang dibuat oleh para politisi dan para pemimpin di suatu negeri itu harus diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan ya. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 45 bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, kan begitu ya dalam pasal 33 itu. Jadi sangat sesuai sekali dengan ajaran agama Islam itu ya. Ya oleh karena itu kalau seandainya misalkan pemerintah melakukan kesalahan ya, sebagai contoh dalam sholat saja contohnya ya, imam tidak benar bacaannya begitu ya, salah gitu ya, itu kan dibetulkan oleh makmum kan begitu ya, dibetulkan oleh makmum. Jadi kalau pemerintah salah, ya rakyat boleh mengingatkan dan membetulkan gitu kan ya. Caranya ya gimana ya? Ya makanya saya sering sekali menyampaikan kata-kata ya. Yang namanya pemerintah itu kan dia juga punya mata dan punya telinga dan punya hidung ya. Ya maka pergunakanlah matanya untuk melihat, hidungnya untuk mencium dan telinganya untuk mendengar. Dan jangan sampai ada pemerintah atau sebuah rejim yang punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar gitu. Kalau seandainya ada pemerintah yang punya mata tidak melihat, punya telinga tapi tak mendengar ya, maka dia akan menjadi pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya gitu. Nah, kalau seandainya ada pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya karena perbuatannya ya, karena tindakannya yang merusak ya, kalau dalam bahasa agamanya ya menimbulkan hal-hal yang bersifat mungkarot ya, yang tidak bisa didiamkan itu gitu. Dan kalau seandainya didiamkan ya, kalau meminjam istilahnya Imam Al-Ghazali ya, suatu masyarakat akan rusak kalau pemimpinnya rusak.
Ya, suatu kepemimpinan akan rusak kalau ulamanya rusak. Cuma pertanyaan, kapan ulama itu akan dikatakan rusak? Kalau dia tidak berani menyampaikan kebenaran kepada sang penguasa gitu. Oleh karena itu yang namanya ulama ya harus menyampaikan ya apa yang benar itu kepada penguasa meskipun itu pahit gitu, meskipun itu pahit, meskipun itu punya risiko ya terhadap dirinya gitu. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, dan itu dilakukan oleh ulama kan bukan untuk kebaikan dirinya ulama itu saja, itu tapi adalah untuk kebaikan pemerintah yang dinasihati dan untuk kebaikan masyarakat banyak gitu. Padahal Makanya bagi wakil presiden kita juga ulama ini Bu ya. ya karena beliau ulama itu beliau lebih tahu semestinya kan gitu ya. Dan kalau seandainya beliau lupa ya kita ingatkan. Ya salah satu cara mengingatkan itu ya adalah ya melalui unjuk rasa itu. Makanya bagi saya ya saya kagum juga saya kepada the founding fathers kita atau kepada yang menyusun undang-undang dasar ini ya. Di mana hak-hak dari hak azazi manusia ya sangat dihormati gitu ya. Dan kalaulah seandainya misalkan tidak boleh atau tidak boleh orang berunjuk rasa ya, ya bagaimana nanti pemerintah tahu itu bahwa dia telah melakukan kekeliruan kan gitu ya. Tapi dengan adanya unjuk rasa kan nanti pemerintah bisa mengoreksi diri kan, bisa mengaca ya. Oh berarti tindakan saya selama ini menurut sebagian elemen masyarakat begini, begini, begini gitu kan. Nah, tugas dia kan adalah bagaimana membuat masyarakat itu bisa hidup dengan aman, tentram, dan damai kan gitu ya. Ya oleh karena itu harus dia berijtihad, pemerintah berijtihad untuk melakukan upaya-upaya seperti pendekatan-pendekatan atau merubah kebijakan gitu ya sehingga bisa diterima oleh semua pihak sehingga yang namanya keamanan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat bisa terwujud. Tapi itulah yang menjadi masalah hari ini menurut saya ya. Karena sebagian besar pemimpin di negeri ini lebih banyak sibuk dengan dirinya dan kelompoknya gitu serta partainya dan kurang sibuk memikirkan apa nasib rakyat. Jadi para pemimpin hari ini saya lihat ya dengan menyampaikan permohonan maaf saya kebanyakan mereka adalah politisi ya. Yaitu orang-orang yang memang bicara tentang kekuasaan, tapi kekuasaan itu adalah untuk dirinya saja, untuk dia pergunakan bagi dirinya, keluarganya, kelompoknya, dan partainya. Padahal yang diperlukan menurut saya, kalau udah jadi pemimpin itu adalah mentalitasnya harus mentalitas sebagai seorang negarawan, yang dipikirkannya bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi adalah masyarakat banyak gitu. Nah, sosok yang seperti itu contohnya itu adalah pada diri Bung Hatta ya, dimana ketika beliau membuat kebijakan gitu kan istri beliau sendiri tidak tahu sehingga akhirnya istri beliau marah kepada beliau kan, kenapa Anda tidak kasih tahu saya sehingga uang tabungan saya menjadi tidak berharga padahal saya membeli mesin jahit dengan uang tabungan saya gitu kan. Apa kata Bung Hatta, kalau saya kasih tahu kamu nanti kamu kasih tahu lagi ibu kamu, keluarga kamu kan, sehingga akhirnya saya ini bukan lagi jadi pemimpin bagi bangsa saya tapi bagi pemimpin bagi keluarga saya. Nah itulah mungkin barangkali. Jadi kesimpulan saya ya, sebaiknya kita-kita yang apa atau mereka-mereka yang ditunjuk menjadi pemimpin di negeri ini yang mendapat amanah itu ya, ya belajarlah kepada para tokoh-tokoh yang memang punya rasa kemanusiaan yang tinggi ya, punya rasa pengabdian yang tinggi gitu ya. Kalau di kepolisian tuh ada contohnya Jenderal Hugeng gitu ya, contohnya tuh yang betul-betul apa ya geleng-geleng kepala lah kita ya gitu ya. Bagaimana sederhananya beliau ya, bagaimana lurusnya beliau. Ya itulah sebabnya mungkin barangkali ada organisasi di sini memberikan penghargaan ya. Kalau salah Hatta Foundation itu memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang ya yang masih mau, yang masih punya hati nurani, yang masih berjalan di jalan yang lurus ya, yang masih berpihak kepada rakyat banyak. Saya rasa negeri ini sangat butuh pemimpin yang seperti itu menurut saya. Ya, yang terakhir ini Buya, pesan Buya buat adik-adik mahasiswa yang saat ini tengah puasa tapi tetap semangat demonstrasi begitu ya. Saat ini saya katanya di Patung Kuda juga sedang mulai dari 11 April kemarin ya, tapi tidak surut terus demonstrasi. Nah, ini silakan Buya pesannya buat adik-adik mahasiswa. Ya, saya rasa mahasiswa ya sangat berkompeten ya dan sangat penting ya untuk tahu tentang kebijakan yang ada hari ini karena itu dampak dari kebijakan hari ini itu kan di masa depan
bukan hanya di hari ini, tapi di masa depan. Jadi yang akan menanggung implikasinya itu adalah mereka gitu. Oleh karena itu menurut saya mahasiswa memang sangat berhak sekali ya untuk berbicara ya dan untuk menyampaikan sikap dan pandangannya gitu. Karena nanti ya yang bagaimanapun juga yang namanya regenerasi kan pasti akan terjadi ya. Dan kalau seandainya menurut mereka ini akan menjadi beban bagi mereka nanti di kemudian hari, ya mereka harus diingatkan gitu kan. Oleh karena itu bagi saya ya silakanlah berdemonstrasi ya, silakanlah berunjuk rasa, tetapi harus genuine ya, murni ya, karena mereka memang melihat ada masalah-masalah yang perlu diluruskan dan perlu dibenahi di negeri ini ya, dan perlu ada sikap ya, yang tegas dan jelas daripada pemerintah ya tentang hal-hal yang menurut mereka hari ini belum tepat gitu. Oleh karena itu cuma saya menghimbau kalau kalian berunjuk rasa ya maka perlihatkanlah diri kalian sebagai insan-insan Pancasilais ya, di mana kalian mengedepankan nilai-nilai dari ajaran agama dan budaya luhur yang ada di dalam masyarakat kita. Karena bagi saya ya ada satu hadis yang menyatakan bahwa kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang akan membuat silaturahim dan persatuan serta kesatuan kita menjadi porak-poranda. Ya, dan kita diminta supaya jangan sampai membuat diri kita dan orang lain keluar dari jamaah gitu ya. Keluar dari jamaah itu artinya adalah tidak lagi memiliki rasa nasionalisme ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dia memang badannya di Indonesia tapi dalam hatinya dan kepalanya dia tidak lagi merupakan bagian dari warga negara ini. Jangan sampai seperti itu ya. Oleh karena itu kalau seandainya ada hal-hal yang akan menggiring kita seperti itu ya maka bagi saya ya pemerintah harus transparan juga membuka diri ya, lalu menatap masalah dengan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, karena yang mereka urus tidak hanya orang seorang ya, yang mereka urus adalah bangsa dan negara. Jadi menyangkut hak ya dan jiwa dari jutaan orang, di mana penduduk negeri ini sekarang sudah mencapai 272 juta lebih ya. Jadi memang tidak mudah mengurus negara ini ya, karena penduduknya sangat banyak dan persoalannya juga sangat banyak juga ya. Oleh karena itu diperlukan pemimpin-pemimpin yang arif, yang bermata tajam dan yang telinganya nyaring ya, sehingga denyut hati rakyat dan harapan masyarakat bisa mereka tangkap dengan sebaik-baiknya untuk kemudian mereka melakukan langkah-langkah dan membuat kebijakan yang akan bisa menimbulkan kemaslahatan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi sebesar-besarnya rakyat, yang sebanyak-banyak rakyat bisa mendapatkan kemaslahatan dari kebijakan yang kita buat gitu. Pesan demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ini pesan-pesannya buat mahasiswa ya, agar ya terus berjuang yang untuk memperjuangkan keadilan begitu ya. Tapi pesannya jaga niatan agar tetap genuine tadi ya, tetap genuine sehingga tetap memperjuangkan keadilan dan demi kepentingan masyarakat banyak, agar tetap seperti itu. Nah, insya Allah mungkin ada hasilnya, mudah-mudahan ya ini semua berhasil. Terima kasih sekali lagi Buya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sama-sama. Jangan lupa subscribe di channel Jabat Jiwa TV dan tentu saja komen ya, kita bisa berdiskusi di komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.